Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syapranata dengan NIM I1B1200046. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan apa itu LHK, hubungan LHK dan ilmu linguistik lainnya, tujuan LHK dan manfaat LHK bagi ilmu lainnya. Oke, baik. LHK itu adalah perbandingan bahasa, merupakan cabang ilmu linguistik yang menganalisa dan menggeneralisasikan bahasa-bahasa masa lalu, mulai prasejarah dan bahasa-bahasa yang lalu, yaitu pada masa bahasa belum terdokumentasi dalam ragam tulis. Dan menurut Kerap, pada tahun 1996 menyatakan bahwa linguistik bandingan historis merupakan cabang linguistik yang mengkaji bahasa dalam perubahan unsur bahasa dalam kurun waktu tertentu. Dan menurut Robbins 1975, linguistik komparatif termasuk dalam bidang kajian linguistik yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan sumbangsi berharga bagi pemahaman tentang hakikat kerja bahasa dan perkembangan perubahan bahasa-bahasa di dunia. Begitu singkat tentang apa itu LHK dan hubungan LHK dan ilmu linguistik lainnya, yaitu ada di antara lainnya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada aspek fonologi, LHK ini menekankan perbandingan dari segi bunyi. Mungkin dari contohnya ya aspek bunyi tersebut ya teman-teman. Pada aspek morfologi, penekanan perbandingan dari segi kata. Mungkin perbandingan dari kata Jawa kuno sama Jawa biasa itu memiliki perbedaan. Dan aspek sintaksis, penekanan perbandingan dalam segi kalimat. Sementara aspek semantik, ini terdapat penekanan terhadap perbandingan dari aspek dari sebuah makna, karena setiap makna dalam sejarah itu memiliki perbedaan. Baik. Tujuan linguistik bandingan historis. Salah satunya ada 4, yaitu 1. Menemukan keserumpunan dan kekerabatan bahasa. 2. Menemukan rumpun-rumpun bahasa. 3. Menemukan bahasa induk. 4. Menemukan pusat penyebaran bahasa. 1. Menemukan keserumpunan dan kekerabatan bahasa. Istilah keserumpunan bahasa mengandung arti dalam satu keluarga bahasa. Masing-masing diturunkan satu bahasa madya. Istilah kekerabatan bahasa mengandung arti dalam 2 bahasa atau lebih satu hubungan karena diturunkan dari sumber yang sama. 2. Menemukan rumpun-rumpun bahasa. Istilah rumpun bahasa mengandung arti kelompok bahasa yang merupakan satu keluarga bahasa yang diturunkan oleh satu bahasa yang sama. Sebagai contoh, misalkan kita menemukan rumpun bahasa Indonesia itu ada tergolong Austronesia yang terdapat yaitu Jawa Melayu, bahasa Melayu, Jawa, Malagasy, Formosa, dan Filipina. 3. Menemukan bahasa Induk. Istilah bahasa Induk dapat diartikan satu bahasa dari kelompok bahasa yang menurunkan bahasa lain. Sebagai contoh, bahasa Jawa kuno yang dianggap menurunkan bahasa Jawa-Jawa lainnya. 4. Menemukan pusat penyebaran bahasa. Bahasa ini memiliki imigrasi, teman-teman. Istilahnya itu mengandung arti asal bahasa purba dan bahasa asal turunan menyebar ke tempat-tempat lain. Seperti bahasa Indonesia ini ternyata memiliki kesamaan di bahasa Madagaskar sana. Padahal Madagaskar dan Indonesia itu terlampau jauh, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah manfaat LHK bagi ilmu lainnya. Bagi ilmu sejarah sangat penting ya teman-teman. Linguistik bandingan ini memberi manfaat dalam kajian dokumen, sumber peristiwa-peristiwa dan kejadian sejarah berupa dokumen, arsip, dan sebagai jenisnya, dibaca atau ditafsirkan dengan memanfaatkan temuan-temuan empiris linguistik bandingan.
Misalnya pada waktu membaca atau menafsirkan dokumen atau arsip penting negara yang mungkin yang sangat lampau untuk ditemukan kebenarannya. Bagi ilmu arkeologi teman-teman, linguistik bandingan memberikan manfaat dalam menelaah peninggalan-peninggalan yang ada, misalnya patung-patung, perkakas rumah, perkakas rumah tangga dan situs pemukiman kuno. Ya, biasanya itu terdapat tulisan-tulisan, dan tulisan-tulisan itu bisa diartikan ya teman-teman menggunakan ilmu linguistik historis banding. Dan juga dalam ilmu arkeologi ya teman-teman, tulisan-tulisan kuno ini pada prasasti atau kita bisa menafsirkan unsur-unsur dan pengaruh yang terdapat di dalamnya. Bagi antropologi, linguistik bandingan juga memberikan manfaat teman-teman untuk mengetahui asal-usul bangsa-bangsa di Nusantara ini dengan memanfaatkan teman-teman yang empiris, bahkan teori linguistik bandingan historis, khususnya keserumpunan dan kekerabatan bahasa Nusantara dan bahasa Induk dan dari bahasa-bahasa di Nusantara. Bagi sosiologi juga bermanfaat, ada manfaatnya teman-teman. Linguistik bandingan memberikan manfaat, dapat menggambarkan kelas sosial, struktur sosial, pola interaksi sosial, dan gaya kelompok-kelompok sosial melalui berbagai temuan empiris linguistik. Dalam hal tersebut, bahasa dan gaya-gaya tingkat bahasa atau tutur bahasa teman-teman. Segitu saja teman-teman untuk penjelasan singkat saya. Intinya teman-teman, bahasa itu sangat unik teman-teman, karena bahasa kita bisa berkomunikasi walaupun kita berbeda bahasa, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan memanfaatkan perbandingan bahasa itu tersebut teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.